Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan membahas soal-soal latihan kelas 9. Soal nomor 1. Makna kalimat singkong atau sering yang disebut ubi kayu tentu sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Pada teks tersebut adalah, di situ jawabannya D, barang yang mudah didapatkan. Jadi tentu sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah akrab itu berarti mudah didapatkan. Kemudian di lingkungan sehari-hari itu berarti di sekitar kita. Itu jawabannya D. Yang membuat jawaban A salah adalah bahan makanan yang erat kaitannya dengan tempat tinggal. Kehidupan sehari-hari di situ bukan tempat tinggal. Kemudian jawaban B, mudah diolah. Itu sudah sangat akrab, itu bukan berarti mudah diolah. Kemudian tersedia dalam jumlah banyak, sudah mudah, tentu sudah akrab, itu bukan tersedia dalam jumlah banyak. Jawabannya D. Soal nomor 2. Hal yang dibicarakan pada teks tersebut adalah, itu jawabannya B, manfaat dan kandungan kalori dari singkong. Itu sudah dibuktikan di yang Bapak blok merah itu. Singkong atau sering juga disebut ubi kayu tentu sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Secara tradisional, singkong sangat diminati sebagai pengganti makanan pokok kita. Di situ sebagai pengganti, berarti ada manfaatnya sebagai pengganti. Tak salah karena singkong memang mengandung cukup tinggi kalori, itu berarti ada manfaatnya. Kemudian dan sumber energi yang baik. Dalam perkembangannya, singkong kini telah banyak dimanfaatkan. Di situ ada dimanfaatkan. Kemudian paragraf kedua di situ ada tetapi ia cukup tinggi kalori itu. Kemudian yang terakhir itu membentuk sebagian besar gula pada umbi-umbian, itu berarti manfaat dan kandungan kalori pada singkong. Kenapa jawaban A salah? Kandungan zat gizi dan jumlah kalori singkong di situ memang ada tapi tidak menyebutkan manfaatnya. Kemudian jawaban C ada manfaat tapi tidak menyebutkan kandungan kalorinya. Macam-macam hasil olahan di situ memang ada tapi tidak menyebutkan manfaat dan hasil kalorinya. Jawabannya B. Soal nomor 3. Dua pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah, guna menjaga kelestarian bangunan bernilai budaya, pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan 5 kawasan sebagai kawasan cagar budaya. Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga menguatkan posisi Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pusaka. 5 kawasan cagar budaya yang ditetapkan adalah Kota Baru, Kota Gede, Pakualaman, Malioboro, dan Keraton. Kawasan tersebut memiliki keunikan dalam berbagai sisi. Salah satu gaya bangunan di kawasan tersebut. Bangunan cagar budaya tidak diperbolehkan dibongkar dan diubah menjadi bangunan berarsitektur lain. Akan tetapi bangunan tersebut dapat dialihfungsikan sehingga memiliki nilai tambah. Jawaban A salah. Di situ Yogyakarta menyatakan diri sebagai kota pelestari. Di situ tidak ada Yogyakarta menyatakan sebagai kota pelestari, berarti jawaban A salah. B. Pemerintah menetapkan 5 kawasan di Yogyakarta sebagai kota budaya. Di dalam paragraf itu bukan kota budaya tapi cagar budaya. Jawaban yang di kuning itu salah. Jawaban C, Kota Yogyakarta dikuatkan sebagai kota pusaka oleh Pemkot Yogyakarta. Buktinya ada di kalimat kedua itu. Selain itu, yang Bapak merah-merah, Pemkot Yogyakarta juga menguatkan posisi Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pusaka, ada ya. Jawabannya C. Kemudian D juga, karena tadi 2 pernyataan ya. Agar memiliki nilai tambah, bangunan tersebut boleh dialihfungsikan. Itu ada di kalimat terakhir. Dapat dialihfungsikan sehingga memiliki nilai tambah. Betul. Soal nomor 4. Hubungan sebab akibat pada teks tersebut adalah, hubungan sebab akibat itu ditandai dengan konjungsi karena dan sehingga. Betul, atau konjungsi kausalitas. Nek karena itu berarti sebab, sehingga itu akibat. Adik makan buah mangga sehingga sakit, itu adikmu makan buah mangga akibatnya sakit. Adik sakit
karena makan buah mangga. Adik itu sakit disebabkan makan buah mangga. Di situ sudah jelas ya, ada di kalimat keempat. Ada konjungsi karena, itu berarti menyatakan hubungan sebab akibat. Lanjut. 5. Ide pokok pada teks tersebut adalah, sudah sering kita bahas bahwa untuk mencari ide pokok itu dicari kalimat utamanya. Untuk mencari kalimat utama kita konsentrasi pada kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat pertama dan kedua itu saling menjelaskan, itu berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Tetapi kalau kalimat pertama dan kedua itu tidak saling berhubungan atau sama-sama menjelaskan, berarti kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Kita baca dulu kalimat pertama dan kedua. Salah satu jenis tanaman hias yang paling banyak diburu oleh pencinta tanaman hias adalah aglonema. Tanaman hias ini yang ada di kalimat kedua, tanaman hias ini berarti menjelaskan itu salah satu jenis tanaman hias adalah aglonema. Berarti tanaman hias ini itu sebagai penjelas kalimat pertama. Berarti otomatis kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Untuk mencari ide pokok kita hubungkan dengan kalimat utamanya yang ada di kalimat pertama. Aglonema merupakan ratu tanaman hias. Itu ada di kalimat kedua, berarti bukan jawabannya. B. Banyaknya perburuan tanaman hias. Salah satu tanaman hias yang paling banyak diburu ada di kalimat pertama, berarti bisa jadi dulu karena jawaban C dan D belum kita baca. C. Mahalnya harga tanaman hias jenis aglonema itu ada di kalimat ketiga, berarti bukan jawabannya. Banyaknya rumah yang menanam aglonema itu ada di kalimat keempat, berarti bukan jawabannya karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Betul, berarti jawabannya B. Lanjut, ringkasan. Nah, ini juga sering keluar. Kalau ada ringkasan dalam dua paragraf itu berarti harus ada di paragraf pertama dan harus ada di paragraf kedua. Biasanya gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama, berarti harus mewakili paragraf pertama dan paragraf kedua. Kata kuncinya ringkasan harus mewakili paragraf pertama dan kedua kalau paragrafnya 2. Kita baca A. Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah dengan kondisi yang panas maupun hujan. Itu di paragraf sudah Bapak hijau kan ya, itu hanya ada di paragraf pertama, berarti bukan isi ringkasan karena hanya ada di paragraf pertama. B. Ciri tanaman kaktus adalah berduri dengan batangnya yang berongga, digunakan untuk menyimpan air. Itu ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Air tersebut akan disimpan dalam batangnya yang berongga. Kaktus harus berusaha menjaga simpanan air, itu hanya ada di paragraf kedua, berarti B bukan jawabannya. C. Kaktus tumbuh dalam kondisi apapun, itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Kaktus adalah tanaman yang dapat tumbuh di kondisi apapun. Kemudian jawaban lagi toh, dan menggunakan akar untuk menyerap air agar bertahan, itu ada di paragraf kedua, kalimat pertama. Untuk bertahan kaktus menggunakan akarnya, berarti jawaban C bisa jadi. D. Akar digunakan untuk bertahan hidup, itu ada di paragraf akar ya, itu ada di paragraf kedua. Kemudian kaktus dapat hidup dimanapun dalam kondisi apapun, itu ada di paragraf pertama. Memang benar D itu ada di paragraf kedua dan pertama, tapi terbalik. Jadi ringkasan itu harus runtut urut, berarti jawabannya C karena D terbalik. Nomor 7. Apa yang dapat kalian simpulkan dalam teks tersebut? Kalau kesimpulan itu ada di semua paragraf. Jadi untuk mengalahkan soal kesimpulan itu kalian konsentrasi pada semua paragraf. Itu biasanya jawaban yang salah itu jawaban khusus. Jadi jawaban yang umum itu berarti benar, umum itu berarti ada di semua paragraf, khusus itu hanya ada di salah satu kalimat. Kita buktikan. Jawaban D dulu. Penyakit asam lambung mirip dengan penyakit jantung koroner yang dapat menimbulkan akibat serius. Itu hanya ada di paragraf kedua
mencegah penyakit asam lambung dapat dilakukan lebih awal daripada harus melakukan operasi. Itu hanya ada di paragraf kedua itu ya, operasi itu ya cuma ada di paragraf kedua, satu kalimat saja, berarti bukan jawabannya. B. Siapa saja dapat mengalami penyakit asam lambung, maka diperlukan perubahan gaya hidup. Itu bukan jawabannya lagi karena khusus. Sekarang A. Penyakit asam lambung perlu ditangani secara serius. Itu ada ya, asam lambung naik itu berarti penyakit. Kemudian paragraf kedua perlu ditangani secara serius. Kemudian dengan pola hidup yang sehat, perubahan pola hidup berarti ada di semua paragraf. Jadi kesimpulannya adalah A. Nomor 8, kalimat yang menyatakan fakta. Fakta itu berarti nyata. Nyata itu tidak bisa dibantah. Tanggal 2 November atau seperti ini, penduduk di Kabupaten Sleman berjumlah 2.565. Bisa ngomong 2.665 itu berarti berdasarkan data, itu berarti fakta, tidak bisa dibantah. Kalau opini misalnya harganya murah itu relatif ya. Kalau orang yang mampu mungkin murah, tapi yang tidak mampu itu mahal, berarti murah itu bisa dibantah. Saya nyatanya tidak mampu membeli, itu berarti mahal, bisa dibantah, itu berarti opini. Kemudian untuk mengalahkan soal bahasa Indonesia itu biasanya kalimat fakta itu biasanya ada angkanya. Kalau ada angka itu biasanya berdasarkan data. Kita lihat A. Paragraf ke-1 kalimat kedua. Paragraf ke-1 kalimat kedua itu gejala penyakit ini sering diduga. Ada kata diduga, itu berarti opini karena masih diduga. B. Paragraf ke-1 kalimat ketiga. Gejala penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Itu ada angka. Muncul minimal 2 kali dalam 1 minggu itu berdasarkan penelitian. Berarti ini berdasarkan penelitian berarti fakta, betul. B. Bisa jadi. C. Paragraf kedua kalimat pertama. Walaupun tidak mematikan seperti serangan jantung, penyakit asam lambung perlu ditangani. Perlu, itu berarti opini. Menurut saya tidak perlu, bisa dibantah, berarti opini. D. Paragraf kedua kalimat keempat. Itu 1, 2. Ini kalimat keempat berarti terakhir ya. Pengobatan asam lambung cukup bervariasi. Cukup bervariasi itu berarti opini. Cukup ya, bervariasi. Menurut saya tidak bervariasi, bisa atau yang memerlukan biaya tidak sedikit. Menurut saya sedikit karena saya mampu, misalnya seperti itu, berarti itu opini. Berarti jawabannya B, betul. Lanjut soal nomor 9. Perbedaan kebahasaan kedua teks tersebut adalah, kalau ada 2 teks itu, kalau Bapak itu lebih ke teks kedua karena biasanya teks pertama adalah jebakan. Tapi kita buktikan ya. Sumber energi tidak hanya berasal dari listrik saja, titik. Banyak benda atau hal lain yang bisa digunakan sebagai sumber energi, titik. Memanfaatkan tenaga panas matahari bisa dijadikan pilihan. Matahari adalah sumber energi yang berjumlah besar dan bersifat terus-menerus. Itu banyak kalimat tunggalnya. Kemudian di kalimat teks pertama, energi telah menjadi kebutuhan vital masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan dan mendukung. Di situ ada kata dan, itu kan tanda hubung ya. Dengan tanda hubung itu berarti kalimat majemuk. Misalnya untuk memasak makanan manusia membutuhkan energi, atau itu berarti juga sebagai tanda hubung kalimat majemuk. Sudah semakin panas sehingga, ada kata sehingga, itu berarti majemuk. Itu berarti jawabannya majemuk dan tunggal. Soal nomor 10. Makna simbol kibarkan bendera pada cerita tersebut. Di situ kita baca dulu. Pada hari Sabtu sepulang sekolah ada pengumuman tentang akan diadakannya lomba peleton inti yang akan diselenggarakan hari Senin seminggu yang akan datang dan bertempat di lapangan kecamatan. Kebetulan Bagas dan sahabatnya ada di kelas dan mendengarkan pengumuman itu. Bagas, gimana menurut kamu? Kita mau mengikuti perlombaan itu enggak? Santos tersenyum. Kalau menurut aku sih lomba tersebut harus kita ikuti. Kita kibarkan bendera kita di ajang lomba kita.
tersebut kita kibarkan, itu berarti tunjukkan kemampuanmu yang ada hubungannya dengan kemampuan ya, kita kibarkan supaya menang, itu berarti kita tunjukkan kemampuan kita. Bersama-sama berperan aktif dalam lomba sekolah, itu berkibar itu kan di angkasa, itu kan kemampuan, itu berarti jawabannya B. C. Bendera sebagai penyemangat, bukan. Pada setiap perlombaan selalu membawa bendera, bukan membawa, jawabannya B. Nomor 11, amanat. Amanat itu adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 8 tahun yang berlangsung cepat, kini aku sudah menjadi seorang dokter umum di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Semua aku selesaikan berkat usaha dan beasiswa yang kuterima dari sebuah perguruan tinggi negeri di kota ini. Sekarang aku bisa mewujudkan impian dan harapan Bapak serta doa dari Ibu. Tak sia-sia aku turuti semua keinginan orang tua meski di awal terasa menyakitkan batinku, namun ternyata hari ini kurasakan manisnya buah kehidupan. Jadi dalam cerita itu aku itu berhasil menjadi dokter, padahal dulu si aku itu disuruh menjadi dokter tapi tidak mau dengan orang tuanya. Ternyata doa orang tua itu mabrur. Kita baca amanatnya. Harapan dan keinginan orang tua harus kita turuti agar bahagia. Enggak seperti itu ya, enggak harus kita turuti, harus kita turuti. Jadilah seorang dokter yang tulus untuk melayani orang tua. Enggak. Usahakan untuk mendapatkan beasiswa agar kuliah cepat lulus. Enggak. Gigih berusaha, itu gigih ya, itu di situ berkat usaha dan beasiswa, itu berarti gigih. Mohon doa restu orang tua, itu betul ada mohon doa restu orang tua. Berarti jawabannya lebih ke D, bukan harapan dan orang tua harus dituruti, karena di situ ada berkat usaha dan beasiswa. Jawabannya D. Nomor 12, maksud perkataan tokoh. Satu kendaraan, satu tujuan, satu kepentingan. Satu kendaraan itu berarti berjuang bersama-sama atau berangkat bersama-sama. Satu tujuan itu berarti menuju ke satu titik yang sama atau menuju ke tujuan yang sama. Kemudian satu kepentingan itu berarti kepentingan yang sama. Itu berarti jawabannya jelas C ya. A. Memiliki satu kendaraan saja, itu bukan memiliki satu kendaraan saja. Maksud satu kendaraan itu berarti bersama-sama, menggunakan satu kendaraan saja untuk mencapai satu tujuan dan kepentingan bersama, tidak. Itu lebih ke berangkat bersama-sama, karena di situ mereka memang ingin berangkat kemana itu ya, untuk itu intensif ke sebuah lembaga belajar. Oh, itu berarti untuk les ya. Satu kendaraan untuk bersama-sama, bukan satu kendaraan, itu maksudnya berangkat bersama-sama. Jawabannya C. Nomor 13, apa alasan tokoh tidak pernah memprotes tindakan bunda dan dirinya menurut peristiwa tersebut? Kita baca dulu ya. Tahun telah berganti, namun rutinitas tidak berubah. Tidak ada libur yang berarti bagi kami, seakan justru gencar memadatkan program les tambahan pelajaran bagi siswa kelas 9 dan juga menambah intensif lesku di sebuah lembaga belajar langgananku yang sejak lama aku ikuti. Sementara bunda juga menjadi seorang tutor di lembaga bimbingan belajar cabang lainnya. Memang terkadang aku merasa bosan dan jenuh, tetapi aku tidak pernah sekalipun memprotes, tak pernah terbesit untuk memberontak, misalnya dengan cara membolos. Aku menghargai bunda yang bagiku peduli dengan pendidikanku. Jadi buat apa aku bertindak konyol bila aku hanya mengukir kekecewaan terhadapku? Itu berarti kelas 9 les-les terus, disuruh les sama ibunya, dia tetap semangat. Setelah tiba hari mengurus registrasi klub belajarku, bunda mengatakan bahwa mulai hari ini satu kendaraan, satu tujuan, satu kepentingan. Itu berarti berangkat bersama-sama di lembaga belajar. Kemudian kemarin sepulang sekolah kau bisa pulang lebih dulu karena tidak perlu mengikuti les. Maka mulai hari ini kita akan mempunyai kesibukan yang sama ya. Betul ya, yang tadi jawabannya C. Apa alasan tokoh tidak pernah memprotes tindakan bunda? Karena bunda pasti ingin agar anak-anaknya selalu sukses sehingga tidak senang kalau anaknya memprotesnya. Bukan itu ya, bukan tidak senangnya. B.
karena tokoh aku tidak mau menyakiti hati bunda dan selalu melaksanakan perintahnya. Bisa jadi mungkin C, karena bunda selalu menekankan agar anak-anak tidak membangkang, bukan tidak membangkangnya. D, karena tokoh aku sadar bahwa yang bunda lakukan demi kebaikan dan masa depannya. Antara B dan D itu lebih ke bundanya demi kebaikan dan masa depannya, bukan tidak mau menyakiti hati bundanya. Jawabannya D. Nomor 14, penyebab konflik. Ada penyebab, kemudian konflik dan akibat. Bapak masuk kelas, anak-anaknya diam, kemudian bapak marah kemudian keluar. Diam itu berarti penyebab, marah itu berarti konfliknya, karena diam tadi, keluar itu berarti akibat. Seperti itu. Kita baca dulu. Aku bergantung pada siapa lagi kalau bukan pada anak saya satu-satunya. Apakah saya ini menjadi beban bagi anak-anak saya, Bu? Tangis mama semakin menjadi-jadi. Rasa sedih yang tertahan tak terluapkan lagi. Dengan erat Bu Barjo memeluk tubuh mama yang rentah. Ditepuk-tepuknya punggung mama agar merasa sedikit tenang. Yang sabar ya mak, tak usah dipikirkan lagi, mama masih punya saya yang merawat mama. Saya ingin singgih pulang Bu. Tangis mama tak henti-hentinya mengalir. Itu berarti konfliknya itu mama itu pengen anaknya keluar, anaknya pulang, yaitu ya. Saya bergantung pada siapa lagi kalau bukan pada anak saya satu-satunya. Jadi anaknya itu pergi, kemudian ibunya tadi pengen anaknya itu merawat. Berarti itu penyebab konfliknya apa? Anak mama pergi merantau dan tidak pulang lagi. Itu penyebab konfliknya. Kemudian konfliknya apa? Mama sedih sekali karena ditinggal sendiri di rumah. Ya, itu berarti jawabannya A, itu penyebabnya pergi. Kemudian konfliknya itu mama semakin sedih karena ditinggal sendiri di rumah. Jawabannya A. Nomor 15, perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerpen tersebut. Kita lihat teks kedua dulu. Kalau Bapak lebih suka teks kedua. Hangatnya matahari menyapa melewati celah-celah genting kamarku. Di situ ada kata genting kamar. Berarti di situ lokasi cerita. Lokasi cerita ada dua ya. Berarti bisa B bisa D. Jawaban A dan C sudah pasti salah. Kita lihat teks pertama. Istri yang baik adalah istri yang mendukung cita-cita suaminya, bukan sepertimu. Nah, itu sang suami marah. Berarti di situ ada masalah atau ada konflik. Berarti antara B dan D menampilkan garis besar cerita, bukan. Jawabannya B. Menampilkan masalah yang harus diselesaikan. Nomor 16. Apakah penyebab masalah pada kutipan tersebut? Dita berusaha menggambar peta sejelas-jelasnya. Bahkan setiap bangunan berbeda diberi nama dan simbol berbeda-beda. Ia menggambar bangunan kecil yang ia beri keterangan sebagai sekolah kita. Lalu di sisi yang cukup jauh seperti dari gambar sekolah itu ada gambar bangunan lagi yang diberi tulisan rumah Radit. Selain itu ia memberi tulisan besar-besar tempat kerja kelompok. Semua diberi keterangan lengkap dengan anak panah kemana harus berjalan. Akan tetapi Galih tetap saja menggaruk-garuk kepala. Di situ Galih itu menggaruk-garuk kepala karena apa? Melihat peta. Dia disorientasi terhadap arah sehingga kesulitan membedakan arah. Jadi walaupun sudah digambar jelas, Galih itu tidak bisa membedakan arah. Berarti masalahnya Dita tidak jelas menggambar, jelas salah karena tadi menggambarnya sangat jelas. Dita bingung menentukan arah. Itu yang bingung bukan Dita tapi Galih. Galih kebingungan mencari tempat kerja, bukan mencari tempat kerjanya, tapi membedakan arah mata angin. Jawabannya D. Nomor 17. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut. Di situ kocok mentega sampai lembut. Masukkan kuning telur satu persatu sambil dikocok rata. Kemudian masukkan keju. Setelah itu masukkan keju, kemudian tambah tepung. Kemudian nomor 7 itu oleskan kuning telur di atas adonan. Itu bisa jadi. Nah, kenapa jawaban A betul? Jawaban B salahnya berarti gimana? Kocok mentega sampai lembut. Sudah lembut kok masukkan mentega cair, enggak ya?
kasih kuning telur. Harusnya di situ yang utama, bukan masukkan mentega cair lagi. Berarti jawaban B salah. Kemudian C, kocok mentega sampai lembut, masukkan kuning telur, kemudian masukkan santan. Itu santannya harusnya di terakhir, berarti salah ya. Campur keju dengan tepung terigu, kocok mentega sampai lembut, masukkan kuning telur, campur keju dengan terigu, kemudian tambahkan tepung terigu sedikit, sudah dicampur masa ditambahkan. Jawaban D salah, berarti jawabannya A. Nomor 18, kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah tidak padu. Itu berarti tidak, ya betul. Jadi tidak padu itu berarti keluar dari temanya. Misalnya temanya itu tentang olahraga dalam diskusi, tiba-tiba ada anak yang membicarakan tentang musik, itu berarti keluar dari tema, itu berarti tidak padu. Kita baca, di balik kesederhanaan cangkir teh ternyata menyimpan banyak manfaat. Itu berarti manfaat cangkir ya, manfaat teh maksud saya. Manfaat teh cukup banyak untuk kesehatan dan kecantikan, itu kalimat kedua. Manfaat teh yang paling fenomenal adalah menurunkan berat badan, itu masih manfaat. Beberapa perusahaan teh saling berkelahi untuk memperbaiki mutu. Nomor 4 itu bukan manfaatnya, tapi lebih ke mutu perusahaan, berarti tidak padu karena berbeda. Kalimat pertama, kedua, ketiga itu membahas manfaat, tapi kalimat keempat membahas tentang memperbaiki mutu. Jadi jawabannya D. Nomor 19, alasan ketidakefektifan pada kalimat nomor 4. Kita baca kalimat nomor 4. Orang tua yang tidak harmonis tidak memberikan kontribusi yang tidak maksimal. Di situ ada banyak kata tidak, itu berarti terdapat kata negatif ganda. Tidak itu kan negatif. Ada beberapa, itu berarti tidak baku, harusnya tidak efektif, maksudnya itu harusnya dihilangkan salah satu atau salah dua. Dalam kalimat cukup satu saja. Jawabannya B. Nomor 20, kebiasaan tokoh yang terdapat pada teks tersebut. Tidak seperti biasanya, sore itu Margi memasukkan hasil jerih payahnya ke dalam celengan. Dia menabung, tapi tidak biasanya. Berarti itu bukan kebiasaan. Berarti jawaban C salah ya, karena itu bukan. Celengannya yang terbuat dari sebatang bambu, kemudian ia lubangi dengan ruasnya dengan gergaji sesuai ukuran uang receh. Kejadian siang tadi membuatnya berpikir. Kejadian siang tadi itu berarti menabungnya itu baru pertama, berarti itu menabung bukan kebiasaan. Ia melihat maknya harus menjadi buruh cuci untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika malam datang, Margi cepat-cepat membuka buku seperti hari-hari yang lalu. Dia membuka buku seperti hari-hari yang lalu, berarti membuka buku itu sudah menjadi kebiasaan, berarti belajar itu kebiasaan, berarti D bisa jadi. Membantu orang tua di situ tidak terlihat, bekerja keras juga tidak, berarti lebih ke belajar. Jawabannya D. Itu dibuktikan lagi di kalimat keempat ya, ada benaknya hanyalah selalu belajar dan belajar. Jawabannya D. Jadi seperti itu anak-anakku, tetap semangat untuk belajar. Semoga besok semesterannya atau SPD-nya berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan hasil maksimal, diterima di sekolah yang terbaik. Tetap jaga protokol, tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.